Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Reduce Instruction Set Komputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Azhar Firdaus, yang kedua ada Doni Gunawan, yang ketiga Andra Gandias, yang keempat Sandi Agus Tirangga, yang kelima Hilmi Muhammad Fajri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Reduce Instruction Set Komputer. Rancangan arsitektur CPU yang mengambil dasar filosofi bahwa prosesor dibuat dengan arsitektur yang tidak rumit, dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Kata reduce berarti pengurangan pada set instruksinya. Rancangan ini berawal dari pertimbangan-pertimbangan dan analisa model perancangan lain yang kompleks, sehingga harus ada pengurangan set instruksinya. Fitur dasar RISC atau Reduce Instruction Set Komputer. Berdasarkan pengertian RISC di atas, fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama ada grid level paralelisme atau paralelisme level ulir. Paralelisme level ulir ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Yang kedua, ada instruction level paralelisme. Paralelisme tingkat instruksi. Paralelisme tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Doni Gunawan. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan RISC. Yang pertama, 1980 oleh John Colt di IBM dengan menghasilkan mini komputer eksperimental 801. Yang kedua, 1980 kelompok Berkeley yang dipimpin David Peterson mulai meneliti rancangan RISC menghasilkan RISC-1 dan RISC-2. Yang ketiga, 1981 oleh John Hennessy dari Stanford merancang RISC walau sedikit berbeda dengan nama MIPS. Selanjutnya, pemakaian teknik RISC. Yang pertama didominasi oleh IBM dengan Intel Insidennya. Yang kedua, prosesor 4VC adalah prosesor buatan Motorola yang menjadi otak utama komputer Apple Macintosh, memakai teknik RISC dalam desainnya. Yang ketiga, Macintosh DX dan Sun adalah komputer yang handal dengan sistem Pipelinting Superrecall Operation Floating Point. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sandi Agus Tirangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik RISC. Yang pertama, siklus instruksi. 1. Siklus instruksi per siklus mesin. Kedua, siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Ketiga, RISC adalah rancangan prosesor yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi tiap-tiap siklus instruksinya. Keempat, instruksi dibatasi hanya menyediakan instruksi dasar saja. Kelima, fungsi-fungsi yang kompleks akan diterjemahkan dalam operasi instruksi-instruksi dasar. Kemudian yang kedua, operasi pertukaran data. Untuk operasi pertukaran data terbagi menjadi 6. Yang pertama, berbentuk pertukaran dari
data register. Yang kedua, dengan mengoptimalkan penggunaan memori register, diharapkan siklus operasi semakin cepat. Ketiga, register adalah memori yang paling cepat dibandingkan cache maupun memori utama. Keempat, dengan penyederhanaan instruksi, maka operasi unit kontrol juga akan sederhana dan cepat. Kelima, penekanan penggunaan operasi dari register ke register adalah hal yang unik pada rancangan RISC. Terakhir, rancangan kontemporer lainnya memiliki instruksi register ke register juga. Namun juga melibatkan operasi langsung ke memori utama dalam fetch. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andra Gandia. Saya di sini akan meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. 3. Mode pengalamatan. Fitur rancangan ini juga dapat menyederhanakan sel instruksi dan unit kontrol. Kedua, dengan mode pengalamatan yang sederhana akan didapatkan operasi pengambilan data dan penyimpanan data semakin cepat. Nomor 4. Format instruksi. Yang pertama, umumnya hanya digunakan sebuah format atau beberapa format saja untuk menyederhanakan implementasi perangkat kerasnya. Kedua, panjang instruksinya tetap dan disamakan dengan panjang Word yang digunakan. 3. Panjang file yang dibuat sama dan tetap. Keempat, kelebihannya adalah dengan menggunakan field yang tetap, maka pengodaan opcode dan pengaksesan operand register dapat dilakukan secara bersamaan. Yang terakhir, format sederhana juga akan memudahkan kerja unit kontrol. Selanjutnya akan menjelaskan ringkasan-ringkasan RISC. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Kedua, ukuran instruksi umumnya 4 byte. Yang ketiga, jumlah mode pengalamatan data sedikit. Biasanya kurang dari 5 macam, tidak mengenal pengalamatan tak langsung. 4. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi ambil data dan simpan data dengan operasi-operasi aritmatika. 5. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. 6. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen unit bagi suatu alamat data adalah satu instruksi. Yang terakhir, nomor 7, jumlah bit bagi integer spesifik sama dengan 5 atau lebih. Ini berarti sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Azhar Firdaus. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri prosesor RISC. Prosesor RISC tidak sekedar memiliki instruksi yang sedikit dan sederhana seperti namanya, tapi juga mencakup banyak ciri-ciri yang tidak semuanya disepakati oleh kalangan perancang sendiri. Meskipun demikian, banyak yang telah bersepakat bahwa prosesor memiliki ciri-ciri tertentu untuk membedakan dengan prosesor bukan RISC. Yang pertama, ada instruksi berukuran tunggal. Kedua, ukurannya umum adalah 4 byte. Ketiga, jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Keempat, tidak terdapat pengalaman tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lain dalam memori. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Ya, selanjutnya, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Selanjutnya, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operan load atau store. Dan yang terakhir, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Selanjutnya,
Manfaat RISC. Yang pertama, mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Terus yang kedua, sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Nah, untuk yang ketiga, kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Untuk yang keempat, kompiler bahasa tingkat yang lebih tinggi dapat menghasilkan kode yang lebih efisien dari yang sebelumnya, karena mereka selalu menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditemukan di komputer RISC. Nah, untuk yang kelima ini, setelah pengenalan RISC, komputer instruksi set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi kompleks. Nah, mungkin dari kelompok saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.